Bali dianugerahkan memiliki alam yang begitu indah dan bervariatif, yang sama kuatnya dengan keberagaman budayanya. Selain objek budaya yang berupa bangunan, Bali juga terkenal dengan keseniannya. Contohnya adalah seni tari yang tadi kita sudah saksikan bersama di awal perjumpaan kita. Dan hari ini senang sekali saya Morenata Namal dapat menyapa pemirsa semua tentunya dalam acara Beta Budaya persembahan TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur. Dan tentunya hari ini kita punya dua topik yang luar biasa. Namun sebelumnya Moren akan memperkenalkan dulu narasumber kita yang sudah hadir di tengah studio TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur. Tentunya adalah narasumber yang juga adalah pemerhati budaya Bali. Dan untuk itu sekali lagi selamat datang Bapak Inyoman Suartika SAG, Master Filsafat Hindu.
Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih untuk kehadirannya Pak Nyoman. Sama-sama. Selamat datang di studio TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, tentunya dalam acara Beta Budaya. Apa kabar Bapak? Baik. Terima kasih. Luar biasa. Dan hari ini tentunya satu kebanggaan bisa berbincang-bincang dengan Bapak Nyoman yang juga adalah pemerhati budaya Bali yang ada di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan pemirsa, hari ini kita akan membahas topik yang sangat luar biasa, yaitu tari pendet dan tari rejang dewa. Dan tadi di awal perjumpaan kita sudah menyaksikan penampilan yang begitu luar biasa dalam kemasan tarian pendet atau tari penyambutan. Iya. Baik, pemirsa, langsung saja mungkin kita akan berbincang-bincang dengan Pak Nyoman karena mungkin seperti saya juga masih awam masih belum kenal lebih jauh lagi apa itu tari pendet dan juga apa itu tari rejang dewa. Iya. Nah mungkin alangkah baiknya kita masuk dulu nih dengan pengertian secara umum nih seni tari itu seperti apa, karena yang saksikan saat ini bukan saja pemirsa yang ada di rumah, tapi di studio juga banyak adik-adik yang luar biasa yang juga akan menampilkan performance mereka sebentar. Namun kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan seni tari, Pak. Baik, terima kasih moderator ya sudah. Jadi kita seni tari itu tari sudah masuk ke salah satu bidang kesenian. Ya. Jadi itu namanya seni tari. Ya. Yang diutamakan dalam seni tari ini adalah gerak. Ya, itu yang mendominasi. Ya. Baik itu gerak tangan, gerak kepala, gerak mata, ya, gerak kaki. Nah itu semuanya adalah unsur utama di dalam tari. Ya, itu. Di samping ada unsur pengiringnya yang lain juga, yaitu ada gamelan, istilahnya musiknya, ya gitu ya. Jadi ada temanya juga ada, kemudian ada tata rias, tata busana dan propertinya. Ya itu semuanya adalah mengandung makna. Nah itu makna di balik semua itu. Ya, itu. Nah itu secara umum dari seni tari ya. Jadi pemirsa apalagi ada yang sedang menyaksikan juga bisa tahu nih lebih dalam, lebih luas apa itu seni tari. Nah Bapak Nyoman, kalau untuk pengertian secara umum lalu unsur-unsur dalam seni tari itu apa saja Bapak? Jadi unsur-unsur seni tari seperti yang saya katakan itu adalah pertama adalah gerak. Ya. Jadi gerak ini ada dua jenis. Itu ada gerak murni. Nah gerak murni ini maksudnya adalah gerak yang hanya menampilkan senisan saja, estetisnya saja, tanpa mengandung makna di balik itu. Nah, yang kedua itu adalah gerak yang maknawi. Nah, gerak maknawi ini maksudnya adalah gerak yang di samping menampilkan aspek estetis juga adalah makna di balik itu. Nah, misalnya gerak mata, yaitu ada gerak nyelir, gitu ya. Ada gerak yang memang mendelik itu mengandung makna tersendiri. Nah itu ya, jadi ada juga tangan mendorong ke depan itu menolak ya, itu jadi semuanya mengandung makna. Nah itu jadi itu yang kedua ya. Yang kedua itu ada iringan. Maksudnya iringan itu adalah tabuh yang mengiringi. Nah, karena ini adalah tarian ritmik ya. Jadi perlu dibarengi dengan tempo ya, melodi. Nah itu jadi mereka menari sesuai dengan gamelan itu sendiri ya. Jadi itu ya. Jadi yang ketiga kan tata busana, kemudian tata rias dan properti. Nah, tata busana, jadi dari busananya itu apa yang dikenakan itu mengandung makna. Nah itu ya. Kemudian tata rias. Nah tata rias ini menggambarkan tema ya, jadi menguatkan tema. Misalnya tema persembahan ya, tata riasnya ya tidak terlalu menorak gitu ya. Jadi kalau persembahan itu kan dipentaskan di tempat suci ya. Jadi tempat suci, kemudian difungsikan memang sebagai sarana persembahyangan yang bersifat magis begitu ya. Jadi berbeda dengan tarian pendet ya. Tarian pendet ini kan tarian penyambutan ya. Jadi biasanya tata riasnya juga lebih meriah gitu ya. Jadi karena memang dipergunakan untuk ditontonkan gitu ya, semenarik mungkin. Nah itu lebih ke atraksinya ya, itu ya. Jadi baik, itu ya. Kemudian ada tema seperti yang saya katakan tadi ya.
Jadi ada tema persembahan, ada tema kehidupan sehari-hari, nah dan ada tema flora dan fauna. Jadi gerak tari di Bali itu ada yang meniru gerakan burung misalnya, ya, gerakan kupu-kupu misalnya. Nah itu semua diekspresikan lewat si penari itu lewat ungkapan rasanya gitu ya. Jadi di sana meniru gerakan-gerakan berupa binatang atau manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti tari tenun ya. Iya. Jadi aktivitas sehari-harinya itu dibawa ke dalam konsep tari tenun. Nah itu ya. Jadi itu contoh tema ya. Jadi itu ya. Ada tema persembahan, tema kehidupan sehari, tema flora dan fauna. Ada juga tema tentang alam semesta. Nah itu ya. Iya. Ya. Baik Pak Nyoman, luar biasa sekali untuk pengetahuan kita secara umum. Namun di topik kali ini sangat luar biasa karena dua tarian ini memang tidak asing lagi, apalagi di Pulau Bali sendiri. Namun yang seperti Moreno ketahui bahwa tari pendek ini juga sudah go internasional, sudah ditampilkan di beberapa negara yang tentunya menjadi kebanggaan kita sendiri sebagai masyarakat Indonesia. Baik, mungkin kalau kita bahas tentang tari pendek, pemirsa pasti di setiap tarian, bukan hanya tari pendek atau tarian yang ada di Pulau Bali, di mana saja pasti memiliki sejarahnya masing-masing. Namun hari ini kita pengen tahu nih Bapak, sejarah masuknya tari pendek ada di tengah-tengah masyarakat Pulau Bali sendiri. Baik, kalau tentang sejarah, nah di sini terjadi pada tahun 1962. Nah, pada waktu itu masih Presiden pertama RI yaitu Insinyur Soekarno. Ya. Jadi di Bali pada waktu itu diadakan SEA Games ya. SEA Games ya. Jadi Pak Presiden ini menginstruksikan supaya ada tarian penyambutan. Nah, lahirlah tarian pendek ini ya sebagai salah satu tarian penyambutan. Nah, penyambutan para delegasi pada waktu itu ya, delegasi dari luar negeri karena memang SEA Games itu kan bukan dari Indonesia saja tapi dari luar negeri juga. Nah, seluruh dunia ya. Ya, itu pertama. Yang kemudian sebagai penciptanya itulah Anak Agung Gede Mastra. Ya, itu yang sebagai perintis dan pelopor pertama ya kelahiran daripada tari pendek ini di Pulau Bali. Ya, itu ya. Baik. Jadi sejarahnya seperti itu. Kemudian ada perkembangan menurut koreografinya ya. Jadi oleh selain Bapak Anak Agung Gede Mastra ada jadi yang lain juga ya. Jadi yang pertama yang peletak sejarahnya itu adalah Anak Agung Gede Mastra. Ya, itu luar biasa ya. Jadi satu kebanggaan untuk kita semua, apalagi untuk masyarakat Pulau Bali ini pasti bangga karena tari pendek ini betul-betul dikenalkan di momen besar di SEA Games waktu itu dan dikenalkan langsung oleh Presiden pertama kita, Presiden Republik Indonesia pertama yaitu Insinyur Soekarno. Dan tadi di awal perjumpaan mungkin pemirsa yang sudah menyaksikan di awal tadi sudah melihat tuh betapa cantiknya tari pendek yang sudah ditampilkan oleh teman-teman kita yang ada di depan. Dan di samping Moreno juga ada salah satu kakak cantik yang hari ini mengenakan busana khusus untuk tari pendek ya. Iya. Dan kita bisa bincang-bincang dulu, izin Pak Nyoman, kita bahas dulu. Oke, kita kenal. Halo, kakak boleh? Dengan kakak siapa? Dengan Tika. Katika. Katika, terima kasih tadi sudah menampilkan begitu sangat indah tari pendek di awal perjumpaan kita. Nah, Katika, tadi kan kita sudah bersama Pak Nyoman membahas sejarah masuknya tari pendek atau dikenalkannya tari pendek di Pulau Bali, bahkan Indonesia dan seluruh dunia. Nah, perasaan Katika waktu mengenal tari pendek itu seperti apa? Rasanya itu campur aduk, bangga juga karena kita secara tidak langsung melestarikan budaya yang sudah ada dari dulu di Indonesia, terkhususnya di Bali. Luar biasa. Nah, kalau Katika sendiri kenal tari pendek dari usia berapa? Kalau saya sendiri itu mengenal tari pendek dari kelas 2 SD. Iya, kelas 2 SD ya. Dari kelas 2 SD.
Apakah itu ada kemauan atau karena dari orang tua atau bagaimana? Kebetulan kita diajarkan pada pasraman Upanisada. Iya. Kita diberikan pelajaran terkhususnya tarian itu oleh Ibu Lu Aryani dengan Ibu Gusti Ayu Yuliani. Baik, luar biasa. Nah, dalam waktu berjalan apakah ada kesulitan sendiri dari ketika sebagai penari tarian pendet itu? Selama dari kelas 2 sampai saat ini mungkin masih ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Mungkin kesulitannya itu untuk mengatur ekspresi wajah, terus badannya karena kita tarian Bali, Iya. itu kan badannya itu pasti akan kayak terbentuk, Iya. apalagi Lebih lentur ya. ya harus lentur, terus kakinya juga harus kuat untuk menopang badan. Oh, jadi salah satu tumpuhan dalam tarian ini yaitu kaki ya? Iya, kaki. Luar biasa. Baik, terima kasih Ketika. sama-sama. Nah, ini mungkin kesan dari salah satu penari ya pemirsa yaitu Ketika yang sudah mengenal tarian pendet itu dari kelas 2 SD sampai saat ini. Sekarang kelas berapa, Kak? Saya kelas 11 atau kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA, luar biasa. Terima kasih juga menjadi perwakilan kaula muda untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya kita sendiri. Nah, Pak Nyoman, karena tadi selain mendengarkan pengalaman dari Ketika, Morena juga sedikit pangling dengan kecantikan lewat aksesoris dan busana adat yang dikenakan. Mungkin Pak Nyoman bisa bantu kita jelaskan dulu sebentar, ini busana tari pendet ini terdiri dari apa saja, Pak Nyoman? Yang pertama itu ada kait kamben namanya yang paling bawah yang menutupi Mungkin ini, ya. bisa di-shoot, kita lihat dari Ya, bawahnya. dari bawah, kemudian ada ikat yang pada di pinggang ini. Oh iya. Kemudian ada di selempang di dada. Selempang di dada. Maksudnya yang itu ya. Kemudian ada apa namanya? Gelung, istilahnya kalau di Bali itu gelung ya, atau mahkota yang dipakai. Ya, Oke. itu ya. Oh, ini Ya. mahkota ini kalau dalam bahasa Balinya gelung. Gelung ya. Luar Gelung, biasa. ya. Jadi Mewah sekali. itu juga mengandung makna filosofis gitu. Jadi Oh iya, maknanya itu apa saja? terutama yang di stagen ya itu ya, jadi pengikat di perut ini ya. Iya. Jadi penari itu khususnya penari yang apa namanya bersifat mistis itu harus mengekang kemarahan karena menurut filosofis perut itu adalah unsur api di dalam diri kita. Ya, jadi yang dikatakan kalau kita lapar itu otomatis berpengaruh kepada otak gitu ya. Jadi perut itu akan berkoordinasi atau berhubungan erat dengan otak gitu ya. Jadi kalau memang ada yang kurang dalam hal makanan contohnya gitu ya, pasti akan menimbulkan kemarahan. Makanya itu disimbolkan dengan diikat di bagian perut begitu ya. Jadi itu maknanya ya. Jadi ada juga yang di atas atau yang gelung tadi itu ya. Jadi ujungnya itu menghadap ke atas ya. Jadi ya, itu maknanya adalah penghormatan kepada Tuhan itu sendiri ya, atau disebut dengan Bapa Akasa. Baik. Bapa Akasa itu adalah kalau di dalam filosofisnya itu adalah unsur kejiwaan di dalam diri kita. Ya. Kemudian ada Ibu Pertiwi di bawah. Ya. Nah itu sebagai bapak dan ibu mistis kita, gitu ya. Jadi kita hidup di antara bapak dan ibu mistis kita, yaitu Bapak Akasa dan Ibu Pertiwi. Nah itu jadi itu juga mengandung makna bahwa kaki yang dipijakkan itu adalah untuk membangunkan Ibu Pertiwi. Kemudian yang ke atas itu ya, yang ke atas pada perhiasan di atas kepala itu menunjukkan pada apa namanya akasa yang di bawah, ada yang di atas gitu ya. Jadi itu secara filosofis ya itu. Mungkin itu dulu ya. Jadi iya. Nah, mungkin pemirsa itu sedikit penjelasan tentang busana yang dipakai saat kita menampilkan tarian pendet atau tarian penyambutan. Nah, pemirsa, kita akan kembali membahas tentang tema kita yang luar biasa hari ini, tari pendet dan tari rejang dewa bersama Pak Nyoman. Namun jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Beta Budaya.
Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam acara Beta Budaya. Tentunya masih bersama saya Moreno Tanamal dan narasumber kita yang luar biasa ada Pak Nyoman. Yang tentunya hari ini kita membahas dua topik yang sangat luar biasa yaitu tari pendet dan juga tari rejang dewa. Dan tadi kita sudah membahas tentang busana yang dikenakan untuk tarian pendet itu sendiri. Nah sekarang kita akan membahas lagi tentang ragam gerak nih Pak Nyoman. Kira-kira dalam tari pendet itu ragam gerak itu apa saja dan mungkin ada makna di balik ragam gerak itu sendiri? Seperti yang saya katakan tadi bahwa tari itu adalah yang mendominasi itulah gerak ya. Iya. Tidak hanya gerak tangan saja, semua ya anggota tubuh, iya. Termasuk mata, termasuk kepala, termasuk kaki dan badan juga. Nah itu semuanya itu pada umumnya dibagi menjadi dua, seperti saya katakan tadi itu ada ragam gerak yang bersifat alami, iya. Atau murni ya. Jadi hanya menampilkan aspek estetisnya saja. Yang kedua gerak yang maknawi. Nah di samping ada makna estetis ada juga makna di balik gerakan itu. Nah pada umumnya pada tari pendet itu dibagi menjadi tiga ya, jadi tiga. Ada pertama namanya pepeson gitu ya. Iya. Pepeson itu bahasa Bali ya, jadi pepeson itu maksudnya pada saat kita keluar atau mengawali mulainya tari gitu ya. Jadi ada istilahnya mungkah lawang. Nah mungkah lawang itu istilah Bali juga ya. Jadi mungkah artinya membuka, lawang itu artinya pintu. Nah itu jadi sebelum kita mulai menarikan atau penari mulai menarikan tarian pendet itu ya simbolnya adalah membuka lawang. Nah dengan apa namanya simbol gerakan tangan gitu ya. Jadi untuk membuka pintu sehingga tirainya terbuka kemudian siap untuk menari. Nah, yang kedua adalah pengawak. Nah pengawak ini maksudnya adalah gerak inti tari pada tari pendet itu sendiri ya. Yang ketiga adalah
gerak pengad. Nah, pengad juga bahasa lokal Bali ya. Jadi itu maksudnya adalah tari penutup. Nah, ciri khas yang menjadi tari pendet ini adalah melemparkan bunga. Iya. Ya. Tadi Melemparkan ada ya, bunga. melempar Yaitu bunga. jadi itu adalah penghormatan kepada tamu. Ya. Jadi penghormatan kepada tamu karena bunga itu adalah sari-sarinya keindahan gitu ya. Jadi itu adalah bentuk atau ekspresi kita menghormati tamu. Ya, jadi itu. Jadi pada umumnya ragam gerak itu dibagi 3 gitu ya. Jadi secara umum lah. Jadi kalau mau lihat secara utuh, nah bagian-bagiannya itu ada, nah bisa disaksikan lewat tari yang tadi itu. Ya. Jadi pada umumnya dibagi menjadi 3 itu tadi. Ya, siap. Berarti ada 3 ragam gerak Iya. dalam satu penampilan, yaitu tari Iya. pendet. Iya. Nah, kalau bisa itu ragam gerak mungkin untuk polanya sendiri, Pak. Iya. Tadi pola lantai gerak tadi kan Moreno lihat tidak hanya di tempat saja, tapi ada beberapa pola lantai yang dilakukan oleh para penari. Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Nyoman? Iya, baik, tentang pola lantai artinya maksudnya adalah bagaimana posisi daripada si penari itu sendiri. Ya, jadi ada posisi dalam bentuk lingkaran, ada posisi diagonal gitu ya. Iya. Diagonal itu maksudnya sejajar gitu ya. Iya. Jadi ada juga posisinya membentuk huruf V. Ya. baik. Jadi itu adalah ragam pola lantai. Ya, Baik, kita iya. dilihat dari jenis gerakan daripada tari pendet itu sendiri. Ya. Baik. Itu juga berlaku bagi tari Rejang Dewa. Rejang Dewa, Ya, ya. Jadi ada gerakan memutar ke kiri ataupun ke kanan itu ada maksudnya. Jadi perputaran ke kanan atau searah jarum jam itu maksudnya merenggang dari bumi. Ya, maksudnya gerakannya ke atas. Nah itu jadi ya. Kemudian gerakan ke kiri atau berlawanan dengan jarum jam itu artinya turun, gerakannya turun. Nah jadi dalam hal ini terutama dalam gerakan tari Rejang Dewa ya, Iya. itu ada menurunkan yang namanya aspek Tuhan yang disebut dengan dewa. Ya, jadi dewa itu sendiri yang kita harapkan untuk hadir memberikan restu atau berkah ya. Jadi perlu saya klarifikasi bahwa dewa itu adalah manifestasi Tuhan yang sesuai dengan fungsi ya, fungsinya beliau gitu ya. Jadi ada namanya Istadewata, siapa dewa yang diharapkan untuk turun dan memberikan anugerah sesuai dengan permintaan apapun itu. Nah, itu ya. Jadi itu pada gerakan ya, gerakan melingkar berputar ke kiri ataupun ke kanan. Ya, jadi kalau ke kiri berlawanan dengan arah jarum jam itu berarti menurunkan kekuatan daripada Tuhan itu sehingga melakukan penyucian di sekitar tempat ibadah bahkan di seluruh dunia gitu. Jadi vibrasinya ya diharapkan berpengaruh kepada alam semesta. Iya. Ya, itu ya. Jadi artinya di setiap ragam gerak maupun juga dengan pola lantainya memiliki fungsi dan juga maknanya masing-masing. Ya. Namun itu di tari pendet. Nah, sekarang ini kita akan membahas lagi di topik kedua nih Pak Joman, yaitu tari Rejang Dewa. Nah, sebentar kita akan menyaksikannya. Namun mungkin kita ketahui dulu, kenal lebih dekat dulu nih apa yang dimaksud dengan tari Rejang Dewa, lalu sejarah masuknya Rejang Dewa juga di Pulau Bali itu sejak kapan, Pak? Ya. Baik, kalau tentang tari Rejang Dewa, nah, kita mulai dari pengertiannya saja dulu ya. Jadi dari pengertian rejang itu adalah berkelompok. Ya, maksudnya ini tari berkelompok ya, tari bukan tari tunggal ya. Jadi ini maksud rejang itu adalah tari yang ditarikan oleh lebih dari satu orang bahkan lebih dari 3 orang. Artinya berkelompok. Berkelompok ya. Jadi itu ya. Kemudian kalau dari dewa kan otomatis sudah itu adalah aspek daripada manifestasi dari Tuhan. Kami menyebutnya dengan Ida Sang Hyang Widi ya, Tuhan ya, Tuhan yang Maha Esa. Nah itu ya, jadi memang Tuhan itu satu ya, jadi tidak ada Tuhan agama A, ada agama B, jadi itu ya. Jadi Tuhan itu satu. Kami hanya memberikan atau memberi gelar beliau dengan nama Ida Sang Hyang Widi. Nah itu ya, jadi itu. Kemudian menurut sejarahnya ya ini termasuk
tari yang ada sejak pra-Hindu. Artinya sebelum Hindu masuk ke Indonesia itu sudah ada. Ya. Jadi itu memang tari ini tergolong sangat magis dan mistis ya. Jadi berbeda dengan tari pendet tadi. Nah itu ya karena memang dari segi busananya juga bisa dilihat nanti kita bahas ya. Jadi untuk sejarah belum diketahui ya siapa pencipta daripada tari Rejang Dewa ini. Ya, jadi belum diketahui karena memang belum tercatat dalam sejarah gitu. Ya. Artinya memang ini, apalagi ini memang tarian ini sudah ada seperti yang Bapak sampaikan para Hindu. Kalau misalnya tarian pendek tadi memang diciptakan karena momen tertentu ya Pak ya. Tapi kalau misalnya tari Rejang Dewa ini lebih luar biasa lagi hadir di saat pra-Hindunya. Wah, luar biasa. Nah, mungkin kita akan berbincang lagi lebih dalam tentang topik kita yang satu ini, yaitu tari Rejang Dewa. Namun Pak Yoma dan juga pemirsa, kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Menyajikan berita teraktual dan menarik seputar Nusa Tenggara Timur secara lugas dan terpercaya. Saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di TVRI NTT, Media Pemersatu Bangsa. Kanan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital?
Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box. Televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih pemirsa, masih bersama saya Moreno tentunya dalam acara Beta Budaya, persembahan TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur. Dan masih bersama juga dengan narasumber kita luar biasa, pemerhati budaya Bali, ada Pak Nyoman di sini di studio. Dan tentunya kita masih bahas topik kita hari ini, yaitu topik kedua, Tari Rejang Dewa. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa Tari Rejang Dewa ini pemirsa telah hadir di tengah masyarakat Bali itu sebelum Prahindu juga ya Pak ya. Dan Pak Nyoman juga sudah menjelaskan banyak hal tentang Tari Rejang Dewa. Namun saat ini Moreno ingin menanyakan nih Bapak, tadi kalau misalnya tari pendet itu ada di momen-momen yaitu penyambutan tamu kenegaraan atau momen-momen komersil biasa yang ada di Pulau Bali atau biasa dikirim ke internasional untuk mewakili Indonesia dengan event-event yang begitu luar biasa. Kalau Tari Rejang Dewa itu sendiri biasa ditampilkan pada momen-momen apa saja Pak? Sebelum saya menjawab itu ada baiknya saya menurut pakar tari Bali namanya Bandem ya, Bapak Bandem dengan Bapak Dibia itu membagi tari Bali itu menjadi 3 sesuai dengan fungsinya, yaitu tari wali, tari bebali, dan tari bali-balihan. Tari wali itu maksudnya adalah tari yang terikat oleh ruang dan waktu, kemudian penarinya itu tidak boleh sembarangan. Nah, kemudian juga diperlukan tempat terpilih gitu ya. Jadi penarinya juga terpilih, kemudian kapan waktunya ditarikan juga tidak boleh sembarangan gitu ya. Nah, kalau sekarang sebagai media edukasi ya boleh ya, tapi tidak semua perlengkapan itu ada. Misalnya kalau di pura itu tentunya dibarengi dengan sesajen gitu ya. Sesajen dengan pendeta Hindunya juga. Nah, kalau di sini kalau untuk kepentingan edukasi ya boleh ya. Jadi memang tidak ditentukan tempatnya tempat dan waktunya. Seharusnya ini dipakai tidak boleh sembarangan tuh. Khusus masalah Rejang Dewa ya, Rejang Dewa ya. Jadi nah itu diperlukan tempat pertunjukan terpilih, maksudnya ini hanya boleh dilakukan di pura. Di pura ya. Jadi pura itu adalah tempat suci agama Hindu. Nah, gitu ya. Jadi tempat suci agama Hindu di sana difungsikan sebagai pelengkap sarana ritual itu. Nah, jadi memegang berfungsi sebagai pelengkap dari sarana ritual. Nah, yang memang berfungsi sebagai untuk menurunkan aspek Tuhan supaya hadir bersama dengan umatnya begitu ya. Jadi fungsinya memang lebih tidak ditonjolkan pertunjukannya, tetapi ditonjolkan tujuannya yang ditonjolkan, bukan seninya memang ditonjolkan, tapi tidak terlalu lah tidak terlalu komersial ya, komersial seperti tari ya. pendet Ya sebelumnya. betul ya. Jadi itu kemudian
penarinya sendiri itu orang-orang yang sebelum menstruasi atau akil balik ya. Jadi berarti untuk tarian Rejang Dewa sendiri itu tidak sembarang penari ya. Artinya ada syarat-syarat tertentu untuk bisa menjadi penari Rejang Dewa itu. Betul. Baik. Ya. Iya. Jadi seperti yang saya katakan tadi itu diperlukan terikat oleh tempat dan waktu gitu ya. Kemudian penarinya sendiri juga tidak boleh sembarangan, minimal dia membersihkan diri secara lahir dan batin. Nah, secara batin itu maksudnya didoakan oleh pendeta terlebih dahulu, sehingga batinnya itu memang benar-benar bersih. Nah, sebelum menarikan tari Rejang Dewa ini, ya itu ya. Jadi termasuk juga diperlukan sesaji di sana. Sesaji itu adalah persembahan, ya. Persembahan kepada Tuhan sebagai wujud rasa terima kasih kita. Ya. Ya, perlu saya klarifikasi di sini, persembahan itu bukan makanan daripada Tuhan, ya. Jadi kami mempersembahkan itu sebagai wujud terima kasih. Terima kasih, ya. tanda syukur. Tanda syukur kita. Ya. Jadi Tuhan memang memiliki ini semua, ya kita diberikan anugerah, diberikan rezeki. Nah, kita secara sebagai manusia ya kita patut bersyukur ya atas rezeki yang kita terima. Minimal pertama ya makanan yang didoakan itu kan memberikan vibrasi yang lebih bagus kepada tubuh gitu ya. Jadi misalnya binatang yang disembelih tanpa disembahyangi terlebih dahulu, nah belum tentu mereka bahagia untuk kita santap gitu. Makanya perlu sembahyang itu penting gitu ya. Jadi ada semacam perjanjian sehingga binatang yang kita korbankan itu dengan rela ya. Jadi binatang itu kan mendambakan juga belahir menjadi yang lebih baik gitu. Jadi ada doa yang memang khusus digunakan untuk meningkatkan status daripada hewan yang mau dikorbankan atau mau kita makan. Nah, sehingga mereka betul-betul tulus, betul-betul tidak ada rasa terpaksa atau rasa sedih gitu istilahnya karena mereka dibunuh ya. Jadi yaitu dengan doa supaya mereka dilahirkan menjadi makhluk yang lebih baik begitu ya. Jadi itu ya. Luar biasa, terima kasih Pak Joman. Dan yang lebih menarik lagi tadi selain tujuannya untuk spiritual dalam upacara-upacara keagamaan, khususnya agama Hindu, ternyata tari Rejang Dewa ini tidak sembarang ditarikan oleh orang-orang ya. Artinya yang menari itu punya syarat tertentu seperti yang Pak sampaikan. Nah, di studio juga di samping Marena telah hadir salah satu penari cantik juga di sini. Kita kenal dulu boleh? Izin ya Pak Nyaman ya. Adek silakan. Kita kenal dulu. Ya, dengan adek siapa? Anora. Adek Anora. Ya. Adek Anora sekarang umur berapa? Umur 10 tahun. 10 tahun berarti udah kelas 5 ya? Iya. 5 SD, betul sekali. Adek Anora ini kenal udah mulai tertarik dengan tarian itu, seni tari itu dari kapan? Itu mungkin dari kelas 1 SD ya. Kelas 1 SD. Iya. Tadi kalau Kak Tika kelas 2 ya, kalau Adek Anora di kelas 1 SD. Nah itu kemauan sendiri atau karena dukungan dari papa dan mama? Karena mungkin sering lihat anak-anak lain juga yang tampil di pura. Iya. Itu mungkin kayak ingin rasa ingin tahu untuk mempelajari budaya Bali, terutama tari Bali. Wow, luar biasa. Ternyata memang artinya punya niat itu sendiri dari adek ya. Iya. Nah, berarti dari kelas 1 SD itu sudah mulai belajar tari. Dan sampai saat ini kira-kira udah berapa banyak tarian yang sudah dikuasai? Mungkin banyak ya, nggak bisa ya? disebutin satu-satu. Salah satunya Rejang Dewa. Iya. Kalau Rejang Dewa kenal tarian ini dari kapan? Tahunnya dari kapan? Mungkin dari kelas 2 SD. Oh, kelas 2 itu udah mulai belajar tarian Rejang Iya. Dewa. Wow, ada kesulitannya sendiri untuk tarian Rejang Dewa itu? Mungkin juga kayak ngagem. Ngagem, apa boleh bantu ngagem maksudnya apa? Ngagem itu kayak jongkok, abis itu kakinya dibuka sedikit gitu. Oh baik, jadi memang semua tarian Bali ini Pak Nyoman semuanya tumpuannya di kaki ya.
Oh, baik. Nah, berarti sebentar ini penasaran nih, tapi kita akan tampilkan sebentar di akhir acara ini. Untuk itu, Ade terima kasih, Ya, semangat terus sama-sama. untuk belajar budaya kita sendiri, apalagi dengan usia yang saat ini, Pak Nyoman, ini sangat satu kebanggaan nih, bisa menjadi motivasi inspirasi juga buat anak-anak di luar sana untuk belajar budaya kita, salah satunya di seni tari dan bisa memperkenalkannya di mana saja. Oke, nanti kita akan ketemu sebentar di performance terakhir ya. Terima kasih, Adek. Sama-sama. Nah, Pak Nyoman, tadi itu kesan dari salah satu penari yang sudah kita sampaikan tadi. Nah, mungkin tadi Moreno juga sedikit melihat penampilan atau busana yang dikenakan ini sangat cantik juga, lebih unik lagi nih. Mungkin Pak Nyoman bisa bantu jelaskan dari atas kepala sampai ujung kaki ini kira-kira apa saja yang dikenakan untuk satu kemasan tarian Rejang Dewa sendiri. Ya. Baik, tari Rejang Dewa ini dari segi busana yang dipakai itu mendominasi warna kuning dan putih. Gitu ya. Kuning dan putih. Nah, mungkin ada maknanya sendiri dari ada. dua warna itu. Ya, jadi warna kuning itu adalah warna Ibu Pertiwi. Warna Ibu Pertiwi. Ya, atau diibaratkan kalau kita kiblatnya itu ke barat gitu ya. Jadi warna putih itu adalah warna arah timur, arah matahari terbit. Arah matahari terbit ya. Ya, itu. Jadi secara filosofis itu mengandung makna supaya kita selalu dituntun supaya berpikiran yang terang seperti matahari. Yang jernih. Ya, yang jernih, yang murni, yang suci. Yang gitu. suci, betul. Ya. Jadi kita diliputi oleh kesadaran. Iya. Nah, jadi manusia itu kan gampang sekali lupa. Nah, jadi lupa itu diibaratkan itu adalah bodoh, kalau dalam bahasa kami itu avidya namanya. Avidya. Jadi orang yang berbuat kesalahan itu karena memang dia lupa. Ya lupa dengan dirinya sendiri, kemudian lupa dengan ajaran agama yang diajarkan. Nah itu, kalau kita berpengetahuan, otomatis kita bisa memanfaatkan pengetahuan itu dengan kecerdasan atau budi. Gitu ya. Jadi memang seperti itu maknanya. Jadi makna kesucian dan makna kemurnian. Nah itu jadi dari segi busana ya. Jadi terus ada gecek yang ada di di antara alis itu ya. Iya. Nah itu ya. Jadi kalau menurut di dalam diri manusia itu ya. Iya. Jadi di dalam diri manusia dahi itu diibaratkan langit kita. Ya. Baik. Jadi kan ada konsep bahwa badan kita sendiri itu sama sesungguhnya dengan alam semesta gitu ya. Jadi apa yang ada di alam semesta ada juga di dalam diri manusia. Nah, termasuk langit itu ya, yang dimasukkan langit itu adalah otak kita. Nah, kemudian pintunya itu ada di dahi yang di sini. Jadi ya, itu maksudnya supaya pikiran kita terbuka. Iya. Ya. Jadi pikiran kita terbuka dan bisa mengarahkan ke hal-hal yang positif. Ya. Iya. Karena memang dari segi warnanya tadi itu adalah perlintasan arah matahari gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau dari busana sendiri maknanya seperti itu. Baik, artinya dari busana ini sendiri juga berkaitan dengan tarian yang ditampilkan ya Pak Nyoman. Namun ini luar biasa, pembahasan kita tidak terasa sudah di penghujung acara Beta Budaya Pak Nyoman. Dan kiranya ini sangat bermanfaat untuk kita semua, apalagi pemirsa yang sedang menyaksikan, karena kita sudah membahas dua topik, yaitu topik tari pendet dan juga tari Rejang Dewa. Nah, sudah banyak hal yang sudah disampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Inyoman Suartika SAG, Master Filsafat Hindu yang sudah hadir dan sudah membantu menjelaskan tentang budaya Bali, salah satunya yaitu tari pendet dan tari Rejang Dewa. Terima kasih banyak. Terima kasih selalu Pak Nyoman bersama keluarga dan juga terima kasih buat penari-penari cantik tari pendet yang sudah mengawali perjumpaan kita, dan pemirsa kita akan sama-sama menyaksikan penampilan terakhir yang mengakhiri juga perjumpaan kita hari ini. Untuk itu saya Moreno Tanamal mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan pemirsa. Kita akan berjumpa lagi di acara Beta Budaya selanjutnya. Dan terimalah persembahan terakhir dari tari Rejang Dewa.